Dari Tanah Abang, Pak. Mas, Bapak mau minum? Enggak, langsung aja. Langsung. Udah, juga Cukup. Ya tadi di ini apa di nyerah terima kasat. Abang. Hadirin undangan yang kami hormati, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1. Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008. 2. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Penyampaian tahun anggaran 2013. 2. Raperda tentang pajak rokok. 4. Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2004. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Sayogo Hendro Subroto SIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini membahas dua agenda rapat paripurna, yaitu 1. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tentang pembentukan peraturan daerah. 3. Raperda tentang pajak rokok. 4. Revisi Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, serta rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir dalam rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Perda Nomor 4 tentang tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Pada rapat paripurna ini, Gubernur DKI Jakarta juga akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, revisi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang pajak pokok, revisi Perda Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Jawaban Gubernur tersebut akan dibacakan oleh Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
Pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan ucapan selamat kepada kafilah DKI Jakarta yang telah memperoleh juara umum pada seleksi tilawatil Quran ke-12 yang baru saja selesai dilaksanakan di KKI. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan kepada seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami ini. Rapat DPRD dan hadirnya kami hormati. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rapat paripurna tanggal 30 Agustus 2013 yang lalu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan pidato pengantarnya terhadap 2 revisi perda, dan fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta juga telah menyampaikan pemandangan umumnya terhadap 4 raperda seperti yang telah kami sampaikan pada awal pengantar rapat paripurna. Pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut berupa saran, pendapat, berupa masukan, maupun yang bersifat koreksi dan menyoroti berbagai hal, antara lain mengenai penyerapan anggaran yang belum maksimal, serta belanja daerah maupun pembiayaan yang diharapkan dapat lebih efisien, namun memberikan dampak positif yang manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan itu, pada hari ini fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan pemandangan umumnya terhadap 2 revisi perda yang terkait dengan PT MRT Jakarta. Setelah itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 raperda. Jawaban yang dibacakan oleh Saudara Wakil Gubernur tersebut dengan harapan apa yang akan disampaikan tersebut dapat menjawab atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta secara komprehensif. Hadirin yang kami hormati, demikian pengantar singkat kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali oleh fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Saudara Rudin Akbar Lubis SH. Kami persilakan. Pimpinan, Ya. instruksi kontinuan fraksi P3. Pimpinan, Ya. dari sini pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan, Saudara Wakil Gubernur dan teman-teman anggota Dewan yang saya hormati. Dalam rapat gabungan pimpinan Dewan dan fraksi-fraksi minggu yang lalu, kita sudah bersepakat untuk memanggil Saudara Wakil Gubernur untuk dimintakan penjelasannya terkait pernyataan-pernyataan beliau yang kita anggap melecehkan institusi DPRD. Dan sampai hari ini pimpinan belum melakukan itu sebagaimana keputusan rapat pimpinan gabungan. Oleh karenanya kami fraksi P3 belum bisa mengikuti rapat paripurna ini. Dan terkait pandangan umum terhadap agenda hari ini, kami tidak akan membacakan dan akan kami sampaikan kepada pimpinan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk P3, terima kasih atas masukannya. Bisa kita lanjutkan ya? Silakan Pak Akbar Lubis. Silakan Pak Akbar Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah
tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Disampaikan oleh kami Rutin Akbar Lugis, SH.MH. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur atau yang mewakili, serta para pejabat eksekutif, saudara rekan-rekan anggota dewan dan yang hadirin dan hadirat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia-Nya dan seterusnya. Untuk itu, kami fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sistem bus priority dinilai berhasil menjadi tonggak dimulainya penataan sistem angkutan umum massal yang lebih baik. Proyek MRT ini dapat dipandang sebagai kebijakan lanjutan yang penting bagi sistem transportasi di DKI khususnya dan Jabodetabek umumnya. Diharapkan fasilitas angkutan umum yang modern ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menarik masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. MRT memiliki daya tampung penumpang yang besar dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya lainnya dan memiliki jalur tersendiri dan bergerak tanpa hambatan, dapat bergerak di jalur bawah tanah, permukaan tanah, maupun lajur melayang sehingga kecepatan operasional kereta dapat dipertahankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian baik sarana maupun prasarana perkeretaapian dilaksanakan secara terbuka, yaitu perkeretaapian dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, SUMN, SUMD, pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah maupun pemerintah daerah. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Golkar mempertanyakan yang mendasari penggunaan ruang bawah tanah sebagai tempat komersil, parkir, dan properti. Apakah ada payung hukumnya? Mohon penjelasan. Pendanaan proyek MRT atas kepinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui Japan International Corporation Agency diharapkan modal transportasi massal itu mampu mengurai kemacetan di jalan utama Jakarta. Koridor Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 23,3 km terdiri atas 7 stasiun di atas tanah dan 6 stasiun di bawah tanah. Mempertanyakan payung hukum pembangunan stasiun bawah tanah serta pemanfaatan ruang bawah tanah. Sebab sampai saat ini belum ada payung hukum berbentuk peraturan daerah untuk pemanfaatan ruang bawah tanah. Sementara waktu untuk pembangunan jalur bawah tanah MRT menggunakan peraturan gubernur nomor 167 tahun 2012 tentang ruang bawah tanah yang diterbitkan pada Oktober 2012 yang lalu. Namun pergub tersebut hanya mengatur tentang pemanfaatan, bukan kepemilikan. Perda tersebut belum tentu mengatur dalam skala scope atau award kontraktor, sehingga hal itu dapat dilakukan pengusaha sendiri. Raperda ruang bawah tanah otomatis akan mengakomodir kebutuhan MRT karena hanya mengatur kedalaman, sedangkan untuk jalur pembangunan atau trace diatur oleh Dirjen Perkeretaapian. Untuk hal tersebut, fraksi minta kejelasan eksekutif terhadap jalur bawah tanah yang masih dalam tahap desain dari konsep awal yang sudah ada. Selain itu, naskah perjanjian penerusan hibah atau naskah perjanjian penerusan pinjaman luar negeri
sehingga hibah antara pemerintah yang disesuaikan dengan pedoman perkeretaapian. Sampai sejauh mana NPPH dimaksud untuk sumber dana maupun pedoman untuk tata kelola penarikannya, apakah sudah dapat dilaksanakan? Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, beralih kepada pembahasan pemandangan umum terhadap perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, ketika problem kemacetan lalu lintas terutama di ruas-ruas utama semakin parah akibat pesatnya pertumbuhan kendaraan pribadi yang tidak dapat dibarengi dengan peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan layanan angkutan umum, bus, dan kereta api. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, penyelenggaraan perkeretaapian, baik penyelenggaraan sarana ataupun prasarana perkeretaapian, dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum seperti BUMN, BUMD, pemerintah maupun Pemda. Berkait dengan itu, dana hibah pembangunan yang terus berkurang karena pengerjaan konstruksi fisik MRT tidak kunjung dilaksanakan. Berdasarkan perjanjian awal, konstruksi fisik MRT harus dilaksanakan pada awal 2013. Namun dalam perkembangannya, pelaksanaan konstruksi fisik baru akan dikerjakan pada Oktober mendatang. Adanya pengurangan dana hibah dari APBN terhadap pembangunan MRT Jakarta sebesar 3,7 triliun dengan catatan pembangunan konstruksi fisik dapat dilakukan pada awal 2013. Mengingat bahwa pembangunan konstruksi fisiknya belum dikerjakan, maka dana hibah tersebut akan terus berkurang bila PT MRT Jakarta belum juga memulai pembangunan. Rencana anggaran dilakukan dengan sistem reimburse dalam pembayarannya, dan jumlah itu akan terus berkurang jika belum ada pengerjaan pembangunan dari PT MRT Jakarta. Berkenaan dengan hal itu, fraksi Partai Golkar minta kejelasan pihak pemerintah provinsi sampai sejauh mana program kegiatannya akan mulai dilaksanakan, mengingat bahwa dana hibah dari pemerintah pusat semakin tidak menentu. Selain mendapatkan dana hibah dari APBN untuk kelangsungan operasional PT MRT Jakarta, Pemprov DKI juga memberikan dana pendampingan atau dana penyertaan modal pemerintah PMP pada penetapan APBD 2013 kepada PT MRT Jakarta dianggarkan sebesar 3,7 triliun. Namun dalam perubahan APBD 2013 malah berkurang sebesar 1,94 triliun, sehingga PMP untuk PT MRT Jakarta menjadi sebesar 1,83 triliun. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mengharapkan PT MRT Jakarta yang didukung oleh Pemprov DKI agar secepatnya memulai proyek untuk kebutuhan transportasi massal itu bagi kepentingan masyarakat Jakarta. Fraksi Partai Golkar juga minta penjelasan eksekutif terhadap usulan dana pendampingan sebesar 10% dari dana hibah yang sudah dikurangi. Permasalahan pembangunan mega proyek senilai 16 triliun ini adalah rentetan dari segala permasalahan yang ada, mulai dari tarik ulur beban investasi yang berujung pada 51 berbanding 49%, aturan pembangunan ruang bawah, serta DPRD DKI yang meminta Pemprov untuk mengubah Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang MRT karena telah terjadi perbedaan anggaran yang semula 8 triliun menjadi 16 triliun. Penurunan PMP paling banyak berkurang untuk PT MRT karena dikurangi oleh Menteri Keuangan. Pengurangan tersebut disebabkan oleh progres konstruksi yang belum berjalan secara optimal. Mega proyek transportasi massal Mass Rapid Transit atau MRT yang sudah diluncurkan ternyata tidak semulus yang diharapkan. Hingga medium Juli 2013, proyek MRT tak kunjung dimulai. Ternyata saat ini dililit masalah modal operasional. Sebelumnya modal dasarnya sebesar 200 miliar dan segera ditambah dengan hibah dari pemerintah pusat sebesar 230 miliar. Namun untuk mendapatkan kucuran dana hibah sebesar itu
sesuai aturan perundang-undangan, modal dasarnya harus ditambah minimal 920 miliar. Guna memenuhi ketentuan itu, PT MRT menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS pada awal Juni yang lalu. RUPS menyetujui penambahan modal dasar sebesar 920 miliar, tentu dengan mengajukan alokasi anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP. Dalam hal ini, fraksi Partai Golkar minta agar pengalokasian anggaran penambahan modal melalui Perda sebagai payung hukumnya dan memperbarui Perda nomor 3 tahun 2008 junto Perda nomor 4 tahun 2008. Demikian kajian dan bahasan para pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan yang terkandung di dalamnya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian atas perhatian serta kesabaran hadirin dalam mengikuti pandangan umum dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 September 2013, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua AM Asraf Ali BAC SH ditandatangani, Sekretaris Nurdin Akbar Lubis SH MA ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Golongan Karya. Pandangan umum yang kedua dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah disampaikan oleh Saudara Haji Ikhwan Sayadi SE kepada kami. Selanjutnya, pandangan umum yang ketiga dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Saudara Insinyur Haji Muhammad Sanusi. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra Gerakan Indonesia Raya terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta. Pertama, tentang revisi peraturan daerah Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Yang kedua, revisi peraturan daerah Perda nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Disampaikan oleh Insinyur Haji Muhammad Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Saudara Wakil Gubernur beserta jajarannya, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta para hadirin yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Seiring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna Dewan DPRD DKI Jakarta dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian revisi peraturan daerah
Pertama, tentang revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Kedua, revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan materi pokok perihal pandangan umum fraksi Partai Gerindra, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang kami anggap perlu sebagai berikut. Yang pertama, pada dasarnya kami fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwasanya pembahasan serta penelitian tentang revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan PT MRT Jakarta dan revisi Nomor 4 Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta, selain perlu ditindaklanjuti dengan segera, juga hal ini merupakan tantangan bagi kita semua dalam melaksanakan tugas, terutama dengan mengingat sempitnya waktu dalam pembahasan. Akan tetapi sekali lagi kami dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menekankan kepada semua yang telah kita lakukan pada hakikatnya merupakan kewajiban kita bersama dalam memenuhi amanat rakyat DKI Jakarta dan pada umumnya, serta bersama-sama dengan eksekutif dalam memperjuangkan visi dan misi Jakarta yang lebih maju, bermartabat, adil, dan sejahtera tanpa korupsi. Kedua, memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan pidatonya dalam rangka penyampaian revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, berikut ini pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang rencana dan akan kami sampaikan dalam dua sesi, yaitu pertama, penyampaian revisi Daerah Nomor 3 tentang tahun 2008 tentang pembentukan Peraturan Daerah BUMD PT MRT, yang kedua tentang revisi Peraturan Daerah Nomor 4 2008 tentang penyertaan modal PT MRT. Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan kami fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umum yang pertama tentang revisi Peraturan Nomor 3 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Fraksi Gerindra berpandangan bahwa pembangunan sistem transportasi massal cepat berbasis rel dapat menjawab salah satu dari problematika Jakarta, yaitu macet total yang menjadi hambatan bagi semua lapisan strata sosial masyarakat Jakarta tanpa terkecuali. Saat ini pertumbuhan jalan di Jakarta kurang dari 1% per tahun, dan setiap hari setidaknya ada 1.000 lebih kendaraan bermotor turun ke jalan di Jakarta, data Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Studi Jepang International Corporation Agency atau JICA 2004 menyatakan bahwa bila tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi, diperkirakan lalu lintas Jakarta akan macet total pada tahun 2020. Kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pelangi pada tahun 2005 ditaksir sebesar 12,8 triliun per tahun, yang meliputi nilai waktu, biaya bahan bakar, biaya kesehatan. Sementara berdasarkan Sitrap 2 tahun 2004 menunjukkan bahwa bila pada tahun 2020 tidak ada perbaikan yang pada sistem transportasi, maka diperkirakan kerugian ekonomi mencapai 65 triliun per tahun. Apakah kita akan membiarkan ini terjadi? Fraksi Gerindra akan berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk mengatasi masalah ini kepada kepentingan rakyat Jakarta, menggunakan akses Jakarta yang menjadi kepentingan utama bagi Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta. Fraksi Gerindra ingin mengajak kita semua untuk mengingat bahwa polusi udara akibat kendaraan bermotor memberi kontribusi 80% dari polusi di Jakarta. MRT Jakarta digerakkan oleh tenaga listrik sehingga tidak menimbulkan emisi CO2 di perkotaan berdasarkan studi tersebut. Maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih andal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat yang juga ramah lingkungan. Berdasarkan studi tersebut, maka jelas DKI Jakarta sangat membutuhkan angkutan massal yang lebih handal seperti MRT yang dapat menjadi alternatif solusi transportasi bagi masyarakat juga ramah lingkungan. Membangun sistem jaringan MRT bukanlah semata-mata urusan kelayakan ekonomi dan finansial saja, tetapi lebih dari itu membangun MRT mencerminkan visi sebuah kota, kehidupan dan aktivitas ekonomi kota, antara lain tergantung dari seberapa mudah warga kota melakukan perjalanan atau mobilitas, dan seberapa sering mereka dapat melakukannya ke tempat tujuan dalam kota.
Fraksi Gerindra menilai tujuan utama dibangunnya sistem MRT adalah memberikan kesempatan bagi warga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perjalanan. Mobilitasnya akan lebih andal, terpercaya, aman, nyaman, terjangkau, dan lebih ekonomis. Fraksi Gerindra memahami konsekuensi logis bila mengoperasikan MRT dengan badan hukum berbentuk perseroan terbatas, maka sangatlah jelas terdapat dua tujuan atau orientasi yang dapat dicapai secara umum, yaitu tujuan ekonomis atau keuntungan serta kedua adalah tujuan sosial. Sejatinya fraksi Gerindra memprioritaskan tujuan sosial sebagai prioritas utama atau wahid terlebih dahulu. Sebab jangan alih-alih DKI membangun sebuah perubahan, salah satunya perubahan transportasi yang lebih modern dan efisien, efektif, namun warga kesulitan untuk mendapatkan pelayanan transportasi publik tersebut. Fraksi Gerindra mempertanyakan kepada eksekutif dalam konteks PT MRT, bagaimana tujuan sosial dan tujuan ekonomi dapat dijalankan? Kebijakan seperti apa yang diterapkan dalam menjawab dua tujuan tersebut? Mohon ditanggapi. Fraksi Partai Gerindra dalam konteks yang objektif memahami kesulitan rakyat Jakarta dalam merindukan untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, efisien, terhindar dari stres kemacetan yang belum terselesaikan. Belum lagi persoalan-persoalan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas udara yang buruk akibat pencemaran dan sisa pembakaran kendaraan bermotor yang mengancam kehidupan yang layak bagi anak-anak, bagi para pelajar, bagi pekerja, bagi kaum manula, dan bagi kita semua. Oleh karena itu, fraksi Gerindra tidak keberatan mendukung penuh peningkatan modal dasar perseroan yang sebelumnya 200 miliar rupiah menjadi 14 triliun 659 miliar rupiah. Dalam catatan kritis, fraksi Partai Gerindra bahwa semua mengimplementasikan tersebut harus bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, serta halnya Jakarta Baru yang kita idam-idamkan. Saudara rapat dan hadirin yang Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati. Kedua, kelanjutan kami menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian revisi Perda nomor 4 tentang penyertaan modal pada PT MRT. Sehubungan adanya revisi Perda nomor 4 2008 tentang penyertaan modal MRT, maka kami dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan dengan ini menyetujui revisi peraturan daerah tersebut dan rekomendasi dengan segera mungkin dijadikan peraturan daerah yang sah sehingga dapat segera direalisasikan program kerja dari PT MRT Jakarta dengan baik dan profesional pada tahun 2013 ini. Dalam hal ini pula kami fraksi Gerindra DKI Jakarta memberikan catatan kritis, yakni meminta penjelasan lebih rinci terhadap eksekutif. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah Jakarta untuk memberikan alasan mengapa revisi Perda nomor 4 2008 tentang penyertaan modal MRT Jakarta ini diajukan dengan meliputi sebagai berikut. Apa yang menjadi latar belakang urgensi revisi peraturan nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal PT MRT Jakarta? Yang kedua, apa yang menjadi tujuan dan manfaat revisi Perda nomor 4 2008 penyertaan modal pada PT MRT Jakarta, terutama peningkatan pendapatan asli daerah? Untuk itu kami fraksi Gerindra DPRD Jakarta memohon penjelasannya. Yang ketiga, jika terdapat satu atau beberapa pasal dalam revisi peraturan daerah ini belum dapat disetujui secara mufakat atau musyawarah, kami menyarankan untuk ditunda pembahasan agar kiranya eksekutif maupun legislasi dapat menginventarisasi dan merumuskan kembali dalam pembahasan dan penelitian dalam waktu yang memadai suasana yang lebih kondusif. Mohon tanggapannya. Saudara pimpinan rapat, hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pandangan umum fraksi DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian revisi Perda nomor 3 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal pada PT MRT Jakarta agar benar-benar bermanfaat dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi peningkatan kinerja pelayanan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Jakarta yang baru. Untuk itu, atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD DKI Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses pengantaran pembahasan pandangan umum, fraksi-fraksi ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Indonesia Raya. Fraksi Partai Gerindra DPRD Jakarta, Ketua Insinyur Haji Muhammad Sanusi dan Sekretaris S. Andika.
Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Pandangan umum yang keempat dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Andes Sultan Santoso, MMMSI. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. 2. Revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Disampaikan oleh Dr. Andes Haji Rukun Santoso, MMMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota Muspida Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Pimpinan Partai Politik dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pembentukan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap peraturan daerah tentang revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Selanjutnya, fraksi Hanura Damai Sejahtera akan mengawali penyampaian pemandangan umum terhadap revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan peraturan daerah sebagai implikasi dalam rangka meningkatkan kinerja perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta yang perlu dilakukan perubahan modal dasar perseroan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera berpandangan terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 pada pasal 6 tentang peningkatan jumlah modal dasar perseroan yang sebelumnya 200 miliar rupiah menjadi 400 triliun 659 miliar rupiah. Hal ini diharapkan tidak sebagai pembebanan anggaran, akan tetapi memberikan pemasukan atau profit pada pendapatan daerah yang dapat meningkatkan APBD Provinsi DKI Jakarta yang dapat ditargetkan. Mohon penjelasan. Demi kelancaran pembangunan MRT yang sudah menjadi kebutuhan kita bersama, fraksi Hanura Damai Sejahtera menyambut baik pengajuan kembali rencana penambahan modal pemerintah provinsi ke PT MRT. Namun kami mengingatkan agar hal penambahan modal dicermati secara arif dan bijaksana agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan. Dilakukan pengawasannya dan kontrol terhadap penggunaan anggaran. Mohon perhatian. Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah perseroan terbatas PT MRT Jakarta. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 pada pasal 4. Penyertaan modal daerah pada perseroan yang bersumber dari APBD murni. Penerusan hibah dan pinjaman APBN tahun 2008-2014 dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Fraksi Hanura Damai Sejahtera memberikan perhatian sehingga ketepatan waktu dalam pembangunan proyek MRT dapat sesuai dengan perencanaan. Dan kepastian setelah selesainya pelaksanaan proyek MRT ini berdampak positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Maka menyadari realita tersebut, apa yang akan dilakukan pihak eksekutif terhadap PT MRT
agar pelaksanaan dilakukan tepat waktu, dan apakah ada sanksi yang diberikan apabila ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan proyek MRT? Mohon penjelasan. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera terhadap peraturan Perda revisi Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan revisi Perda 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada MRT Jakarta. Untuk itu, kami berharap agar dalam pembahasan selanjutan dapat dilakukan penyempurnaan dan penajaman seperti yang kami sampaikan di atas, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang akan kita putuskan dan hasilnya nanti akan dapat menjadi payung hukum yang efektif sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, dengan harapan implementasinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 September tahun 2013, fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD di Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Fahmi Julfikar SH, Elizabeth Listriana MSE. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera. Pandangan umum yang kelima dari fraksi PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudara Hidayat Tahir Hayas. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rencana peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta, perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran. Yang terhormat Saudara anggota Muspida atau yang wakili, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan pandangan fraksi PAN PKB mengenai Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Kota Jakarta telah berkembang dengan sangat pesat sehingga orang-orang, terutama mereka yang tergolong dalam pekerja produktif, harus tinggal di luar kota. Setiap hari lebih dari 4 juta pengelaju dari daerah-daerah di sekitar DKI Jakarta atau Jabodetabek keluar dan masuk wilayah ibu kota. Kecenderungan perluasan kota Jakarta Jabodetabek yang begitu tinggi dan kurang terkontrol secara signifikan sehingga meningkatkan biaya transportasi, mengurangi tingkat mobilitas dan menurunkan kualitas hidup.
Sebagai megapolitan yang terus tumbuh, isu transportasi menjadi masalah yang tidak terelakkan. Diperkirakan bahwa pada tahun 2020, tanpa adanya terobosan berarti dalam sistem transportasi, Jakarta akan terbelenggu kemacetan luar biasa dan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Saat ini, moda transportasi publik yang ada di Jakarta didominasi oleh kendaraan pribadi dan hanya menyisakan 2% saja bagi transportasi berbasis rel. Dengan kondisi Jakarta yang demikian, MRT adalah solusi dalam upaya mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta. Untuk itu, fraksi PAN PKB mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya upaya-upaya dilakukan eksekutif dalam pembangunan mega proyek MRT ini. Dalam pandangan kami, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan aspek legalitas sesuai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta rencana detail tata ruang. Sebagai contoh, untuk pembangunan jalur bawah tanah, Pemprov DKI Jakarta masih menggunakan peraturan Gubernur nomor 167 tahun 2012 tentang ruang bawah tanah sebagai landasan pembangunan proyek MRT. Untuk fungsi ruang bawah tanah, dangkal hanya bisa untuk pembangunan stasiun MRT serta sarana dan prasarana. Sedangkan untuk konstruksi, karena MRT dibangun di bawah tanah dalam termasuk jaringan jalannya. Menurut fraksi PAN PKB, Pergub tersebut masih terlalu lemah karena tidak secara detail menjelaskan penggunaan dan kepemilikan ruang bawah tanah. Mohon penjelasan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan keberatan dari masyarakat yang dilalui oleh proyek MRT tersebut. Karena MRT adalah untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok golongan ataupun kepentingan penguasa. Untuk itu, fraksi PAN PKB meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk perhatikan rancangan MRT agar dalam pembangunannya tidak di bawah gedung atau bangunan milik perseorangan daerah DKI Jakarta APBD. Biaya proyek akan ditanggung bersama antara pemerintah pusat sebesar 42% dan pemerintah daerah sebesar 58%. Dana kemudian akan disalurkan kepada PT MRT Jakarta melalui Pemprov DKI Jakarta sebagai pelaksana dan operator proyek. Hingga saat ini sudah berhasil melakukan kesepakatan di mana 42% dari bagian pinjaman yang memenuhi syarat dari JICA dihibahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2009, JICA sudah memberikan hibah untuk melakukan studi kelayakan perpanjangan koridor MRT dari Bundaran HI ke Kampung Bandan dan prastudi kelayakan untuk MRT koridor Timur Barat. Dari kerjasama dengan pemerintah pusat dan JICA, kami menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta harus jelas dalam penggunaan dana pinjaman atau dana hibah. Mohon penjelasan. Di samping itu, fraksi PAN PKB memandang sejauh ini JICA memiliki peran yang sangat strategis dalam proyek MRT yang sedang berjalan. Sampai sejauh mana peran serta JICA dalam proyek MRT ini? Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian penyampaian pemanggilan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyataan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Dan akhirnya kepada saudara pimpinan rapat, saudara gubernur, saudara wakil gubernur, dan rekan-rekan anggota dewan serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan pemandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 September 2013, fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditandatangani Sekretaris Haji Hasbiallah Ilyas, Ketua Hidayat AR Yasin.
terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB. Pemandangan umum yang keenam dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh saudari Desi Kristiana Sari, SE. Kami persilahkan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 1. Revisi peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT MRT Jakarta. 2. Revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT MRT Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan serta hadirin yang kami hormati. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebelum disampaikan pemandangan umum ini, fraksi Partai Demokrat mengajak untuk memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, karunia, ridho, dan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sini melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 dan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2008 dalam kondisi sehat walafiat. Tidak lupa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi umat Islam yang merayakan Idul Fitri 14.034 Hijriah dan serta Dirgahayu HUT Republik Indonesia yang ke-68. Semoga dengan kembali ke suasana yang fitri dan jemaah dan semangat perjuangan kemerdekaan, kemajuan dan keberhasilan yang telah diraih mampu meningkatkan taraf kualitas hidup rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kota Jakarta pada khususnya. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta. Dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas, realisasi modal dasar PT MRT Jakarta yang awalnya sebesar 200 miliar sepatutnya untuk ditingkatkan. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan sebelumnya oleh PT MRT Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta mengenai badan subsidi yang menjadi kewajiban Pemprov DKI Jakarta, fraksi Partai Demokrat sepakat untuk menambahkan modal kepada PT MRT Jakarta agar proyeksi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana dapat segera terrealisasi dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama dan perlu dicermati secara seksama terkait dengan modal dasar yang saat ini dimiliki oleh PT MRT Jakarta yang sangat erat dan berkesinambungan. Dengan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008, fraksi Partai Demokrat memandang sebagai berikut. 1.
mengenai rencana perubahan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan PT MRT Jakarta. Fraksi Partai Demokrat sangat mengapresiasi atas kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pembentukan BUMD PT MRT Jakarta agar dapat optimal melaksanakan pembangunan yang telah dicanangkan. 2. Sesuai penjelasan yang telah disampaikan PT MRT Jakarta tentang adanya perubahan pelaksanaan konstruksi, maka fraksi Partai Demokrat melihat terbukanya peluang penambahan besaran anggaran pembangunan, sehingga dari aspek pembiayaan perlu adanya penyesuaian secara komprehensif atas biaya-biaya pembangunan yang direncanakan. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti laporan keuangan sementara PT MRT Jakarta yang disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam lampiran pengajuan penyertaan modal pemerintah yang telah dibahas sebelumnya antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa besaran anggaran yang harus dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta terjadi perubahan yang harus dipelajari dan disikapi secara mendalam seiring adanya increasing nilai tukar rupiah terhadap dolar, terkait benefit yang akan diperoleh dari sisi kualitas serta kuantitas pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan memperhatikan beberapa kondisi yang telah disampaikan sebelumnya, dalam revisi Perda nomor 4 tahun 2008 ada beberapa indikasi dan atau permasalahan yang perlu menjadi perhatian dan perlu mendapatkan tanggapan yang serius. Seperti dengan akan dilakukan penyertaan modal pemerintah pada tahun anggaran 2013 ini. Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan apa benefit yang akan diperoleh pemerintah provinsi dan masyarakat DKI Jakarta dari sisi kualitas maupun kuantitas pembangunan yang telah diproyeksikan. Mohon tanggapan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati, dari uraian-uraian yang telah disampaikan di atas, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa rencana perubahan dan atau revisi terhadap Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Perda nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal pemerintah pada PT MRT Jakarta memandang perlu dilakukan penyesuaian agar program kerja dan pembangunan yang dicanangkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, berkualitas dan akuntabel sesuai harapan kita bersama. Adapun hal yang menyangkut teknis dalam kedua rancangan revisi Perda tersebut, fraksi Partai Demokrat akan menugaskan anggota-anggota yang bertugas di Badan Legislasi Daerah untuk mempertajam sekaligus mengawal kebijakan ini demi kemaslahatan masyarakat Jakarta. Demikianlah pemandangan umum ini kami sampaikan dengan harapan usulan, saran, kritik maupun informasi yang kami sampaikan dapat menjadi stimulus sehingga memotivasi usaha optimalisasi pihak eksekutif menjalankan program-program pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Atas perhatian dan kesabaran pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang mengikuti rapat pandangan umum ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 September 2013, fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditandatangani Ketua Joni Wenaspoli SEME, Sekretaris Ibu Dr. Hajah Nazmatul Faijah SH MPU. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi
fraksi Partai Demokrat, pandangan umum yang ketujuh dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara HM Gunawan AKS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta. Yang terhormat para pimpinan dan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, para pejabat Pemda Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini. Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena pada akhirnya menyampaikan rancangan perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta ini. Penyampaian kedua rancangan perda yang terkait dengan rencana pembangunan dan pengoperasian MRT ini sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus MRT DPRD DKI Jakarta untuk menjamin kepastian hukum pembiayaan pembangunan MRT. Fraksi PKS mendukung pembangunan MRT sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan kemacetan di Jakarta melalui penyediaan transportasi massal yang cepat. Namun upaya yang baik ini jangan sampai dilakukan dengan menerabas peraturan perundang-undangan yang ada dan justru bisa berdampak pada terhambatnya proses pembangunan MRT di kemudian hari karena adanya aturan yang dilanggar. Rencana Gubernur untuk melakukan pencairan penyertaan modal bagi PT MRT sebesar 3,789 triliun rupiah melalui surat keputusan Gubernur nomor 73 tahun 2013. Menurut pandangan fraksi PKS, hal tersebut tidak bisa diwujudkan tanpa payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, sejalan dengan rekomendasi Pansus MRT DPRD Provinsi DKI Jakarta, fraksi PKS berpendapat harus ada perubahan Perda tentang pembentukan PT MRT yang menyebutkan modal dasar perseroan hanya sebesar 200 miliar rupiah. Pencairan penyertaan modal pemerintah akan mengubah modal dasar perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perubahan modal dasar adalah salah satu bentuk perubahan yang menyebabkan harus diubahnya anggaran dasar perseroan dan harus dinyatakan dalam akta notaris. Mengingat pembentukan PT MRT Jakarta dilakukan melalui Perda sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, maka Perda yang menjadi landasan hukum pembentukan PT MRT Jakarta ini juga harus diubah. Fraksi PKS menyoroti besarnya modal dasar yang ditetapkan dalam rancangan Perda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2008 yang mencapai 14,659 triliun rupiah. Ketentuan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas secara implisit menyatakan bahwa pemegang saham harus menempatkan modal di store minimal sebesar 25% dari modal dasar yang ditetapkan. Jika modal dasar ditetapkan sebesar 14,659 triliun rupiah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyediakan modal di store dalam waktu segera minimal sebesar
3,665 triliun rupiah. Bagaimana dan dari mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dana untuk menyetorkan kewajiban modal di store untuk PT MRT Jakarta tersebut? Mohon penjelasan. Fraksi PKS juga memberikan catatan terhadap bagian menimbang dari rancangan perda ini. Fraksi PKS mempertanyakan tidak dimasukkannya beberapa peraturan di tingkat pusat pada bagian menimbang dalam rancangan perda ini. Mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada PT MRT Jakarta ini juga sejalan dengan rekomendasi dari Pansus MRT DPRD Provinsi DKI Jakarta. Total biaya pembangunan MRT yang mencapai 16,7 triliun rupiah dan pencairan penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan menurut fraksi PKS harus diikuti dengan perubahan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2008. Karena dalam Perda tersebut penyertaan modal yang diberikan hanya sebesar 49,5 miliar rupiah. Namun sudah setara 99% saham yang ditempatkan. Rencana peningkatan modal dasar dan modal store yang akan dilakukan membuat nilai saham perlu dilakukan penyesuaian. Fraksi PKS menyoroti besaran penyertaan modal daerah yang akan dilakukan di tahun 2013, yaitu sebesar 1,832 triliun rupiah. Pertanyaannya, mengapa besaran ini berbeda dengan SK Gubernur Nomor 703 Tahun 2013 tentang pencairan penyertaan modal daerah pada PT MRT sebesar 3,789 triliun rupiah? Mohon penjelasan. Fraksi PKS juga memberikan catatan terhadap bagian menimbang dari rancangan perda ini. Fraksi PKS mempertanyakan tidak dimasukkannya beberapa peraturan di tingkat pusat yang tidak dimasukkan pada bagian menimbang. Dan seterusnya mohon penjelasan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pemandangan umum fraksi PKS untuk dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi pembahasan bersama Dewan. Atas perhatian dan kesabaran hadirin kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 2 September 2013, Fraksi PKS DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Ahmad Zairo VLC, Sekretaris Hajah Rifko Abriani, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pandangan umum yang terakhir dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh saudari Cinta Mega Susanto. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Perusahaan Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta. 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Pimpinan Rapat Paripurna DPD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, para undangan dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan kami dari pers, media massa, pengamat dan lembaga swadaya masyarakat yang kami hormati. Merdeka! Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, mengingat berbagai nikmatnya yang telah kita rasakan, dan insya Allah berkelanjutan atas kehendaknya. Dan pada hari ini kita masih dapat berkumpul kembali dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan dengan agenda acara sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya, izinkanlah kami fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum singkat terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2008 dan Perda nomor 4 tahun 2008. Dua Raperda Provinsi DKI Jakarta tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan karena saling berkaitan dan sangat penting keberadaannya dalam rangka upaya mewujudkan moda transportasi cepat atau bebas hambatan di ibu kota NKRI ini. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan mendukung Saudara Gubernur atas penyajian dua Raperda dimaksud. Sebagai dukungan tersebut, berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan termasuk yang bersifat teknis sebagai berikut. 1. Terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah PT Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta. 1. Mengingat bahwa Raperda yang akan disepakati atau setelah dibahas nantinya akan menjadi peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta, maka kami sarankan agar penulisan judul harus lengkap, yaitu tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan badan usaha milik daerah atau BUMD perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta dan seterusnya pada memutuskan maupun pada penjelasan. 2. Pada pasal 6 ayat 2 perubahan diusulkan ditulis lengkap sehingga berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham diatur dalam anggaran dasar perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta. 3. Penulisan pasal 1 dan pasal 2 agar ditulis pada pasal 1 dan pasal 2 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yuk penjelasannya. Dengan demikian, sedikit pendapat dari fraksi PDI Perjuangan mohon dapat ditelaah lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya setelah ada penjelasan atau tanggapan dari Saudara Gubernur selaku pemakasa Raperda dimaksud. 2. Pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2008 tentang penyertaan modal daerah pada perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta. Pada prinsipnya, fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung upaya-upaya pihak eksekutif daerah yang dipimpin oleh Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mencari solusi memecahkan permasalahan kemacetan arus lalu lintas di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Antara lain adalah meneruskan proyek monorail dan Mass Rapid Transit yang payung hukumnya perlu disesuaikan atau diperbaharui. Di sisi lain, mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 sebagaimana telah tertuang dalam konsiderasi pengingat Raperda ini, seyogianya pemerintah lebih peduli lagi baik dari pendanaan maupun rekomendasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan MRT maupun monorail. Terkait dukungan itulah maka fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sedikit pendapat atau pandangan seperti berikut. 1.
Di dalam konsiderasi mengingat pada dua raperda yang diajukan oleh Saudara Gubernur pada butir ke-7 tertera Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perseroan terbatas Jakarta Properterindo. Mohon penjelasan tentang maksud, tujuan, dan relevansinya atas pencantuman tersebut kaitannya dengan raperda ini. 2. Penulisan judul raperda yang akan menjadi perda sebaiknya lebih lengkap sehingga berbunyi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 2008 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta. Begitu pula penulisan dalam penjelasan. 3. Disarankan juga penulisan yang lebih lengkap pada pasal 4 atau perubahan sehingga berbunyi penyertaan modal pemerintah daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada perseroan terbatas Mass Rapid Transit Jakarta atau PT MRT Jakarta yang bersumber dari anggaran pendapat dan belanja daerah murni. Penerusan hibah dan pinjaman dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapat dan belanja nasional tahun anggaran 2008-2024 dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 4. Sehubungan dengan pasal 4 atau perubahan, khususnya penerusan hibah dan pinjaman dari pemerintah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2008-2024 dilaksanakan sesuai jadwal atau dalam lampiran yang tersebut hanya sampai tahun 2018. Mohon penjelasan atas perbedaan waktu atau tahun tersebut dan uraian singkat sejak penganggaran tahun 2008 hingga tahun anggaran 2012 tentang besaran dan penggunaannya. 5. Diusulkan agar 4 perubahan berikut lampirannya ada penjelasan sehingga mudah dipahami oleh para pihak selain para eksekutif daerah maupun pemerintah pusat. Yang terhormat pimpinan rapat, wakil gubernur dan hadirin peserta rapat. Demikian tadi pandangan fraksi PD Perjuangan terhadap dua raperda inisiatif gubernur atau pemerintah daerah. Kiranya mendapat tanggapan dan atau penjelasan sebagaimana yang kami perlukan tersebut. Untuk itu, dengan ini diucapkan terima kasih dan manakala ada pandangan fraksi PD Perjuangan yang tidak atau kurang berkenan bagi para pihak kami mohon maaf. Jakarta, 2 September 2013, fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Dr. Andes Haji Syahrial MM ditandatangani, Sekretaris Joni Simanjuntak SH ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Di rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama jawaban Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Saudara Wakil Gubernur. Kepada Saudara Wakil Gubernur, kami persilakan. Pidato penjelasan Gubernur Provinsi DKI Jakarta atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2013, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang
pembentukan peraturan daerah, rancangan peraturan daerah tentang pajak rokok, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian penjelasan Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah pajak rokok, perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap materi keempat rancangan peraturan daerah tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat, eksekutif akan menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi yang secara substansi menyangkut kebijakan. Pertanyaan, saran, dan komentar yang bersifat teknis kiranya dapat dibahas pada rapat kerja dengan Badan Legislasi Daerah, rapat komisi, dan rapat-rapat pembahasan lainnya bersama eksekutif. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang saya hormati, mengawali penjelasan ini, saya akan memberikan tanggapan atas pertanyaan, saran, dan komentar fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2013. Saya awali penjelasan ini dengan menanggapi pertanyaan perubahan rencana target ekonomi makro tahun 2013. Terhadap saran dan komentar fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tentang dasar asumsi makroekonomi dalam APBD perubahan tahun 2013 dan menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi serta program-program ekonomi yang akan dilakukan eksekutif sebagaimana ditanyakan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pada saat menentukan asumsi makro untuk penyusunan RAPBD perubahan tahun 2013, eksekutif melibatkan pakar, praktisi, akademisi, dan instansi terkait pusat dan daerah, serta mempertimbangkan proyeksi yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Eksekutif optimis untuk memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,3 sampai 6,7% dan inflasi 6 sampai 7% sebagaimana disampaikan dalam penyampaian RAPBD perubahan tahun 2013. Pada saat yang sama, pemerintah pusat juga telah mengoreksi APBN perubahan tahun 2013 mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6,3% menjadi 5,9% dan inflasi dari 7,2% menjadi 9,2%. Oleh karena itu, eksekutif mengharapkan kiranya dalam pembahasan selanjutnya, Dewan dapat memberikan pertimbangan terhadap asumsi makroekonomi yang akan ditetapkan. Untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi, melalui perubahan ini, eksekutif telah mengusulkan program-program yang diharapkan menjadi stimulus, antara lain melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, serta pengusulan kegiatan yang dapat segera dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Untuk mengendalikan laju inflasi,
Upaya yang telah dan tetap akan dilaksanakan antara lain adalah menjaga pasokan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat dan melakukan operasi pasar apabila terjadi kelangkaan barang kebutuhan pokok agar gejolak harga dapat ditekan. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya memberikan penjelasan terhadap pertanyaan fraksi-fraksi mengenai pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang saya awali dengan pendapatan daerah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Hanura Damai Sejahtera, dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengenai turunnya target pendapatan daerah, saya jelaskan sebagai berikut. Secara total, penurunan pendapatan daerah disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap target distribusi daerah dan hibah pemerintah pusat untuk MRT Jakarta. Untuk penurunan target distribusi daerah sebagaimana yang ditanyakan oleh fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera, dapat saya jelaskan bahwa penurunan target retribusi daerah pada APBD perubahan tahun 2013 disebabkan karena peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi daerah baru dapat diimplementasikan pada tahun 2013. Dalam peraturan daerah tersebut diamanatkan bahwa terhadap objek retribusi perizinan tertentu dari semula 43 jenis objek retribusi yang boleh dipungut dikurangi hanya menjadi 5 jenis objek retribusi, sehingga pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi mengalami penurunan dan perlu dilakukan penyesuaian. Mengenai berkurangnya hibah MRT Jakarta sebagaimana ditanyakan oleh fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Semula penandatanganan kontrak untuk pembangunan MRT Jakarta direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2012. Karena adanya proses administrasi pelelangan yang belum dapat diselesaikan, maka penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2013. Dengan demikian, anggaran yang semula direncanakan akan dapat diserap pada awal tahun 2013, sebagian akan bergeser ke tahun 2014. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa tentang pentahapan penyaluran hibah MRT, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sesuai rencana komprehensif yang telah disesuaikan dan disepakati antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, rencana penyerapan hibah MRT Jakarta perlu disesuaikan. Penyesuaian pentahapan penyaluran hibah tersebut tidak mengurangi total hibah yang akan diterima pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diteruskan sebagai penyertaan modal pemerintah kepada PT MRT Jakarta. Rapat Dewan yang saya hormati, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan serta menanggapi komentar dan saran atas pandangan umum fraksi yang berkaitan dengan belanja daerah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengenai rendahnya penyerapan belanja daerah, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Penyebab rendahnya penyerapan belanja daerah sampai dengan triwulan kedua tahun 2013 karena adanya beberapa kendala. Utamanya dalam proses pengadaan lahan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang mempersyaratkan adanya dokumen perencanaan sebelum proses pelaksanaan pengadaan lahan. Di samping itu juga adanya beberapa proses pelelangan yang perlu diulang karena tidak memenuhi syarat administrasi, serta upaya untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa. Eksekutif menyampaikan terima kasih atas saran fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera. Pentingnya mengoptimalkan percepatan penyerapan. Untuk itu, eksekutif melakukan berbagai upaya antara lain melalui pengetatan monitoring dan evaluasi baik internal pemerintah provinsi maupun bekerja sama dengan unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan
atau UKP 4. Eksekutif juga melakukan proses pengadaan barang dengan pemanfaatan e-katalog. Lalu merestrukturisasi kegiatan-kegiatan dalam APBD perubahan tahun 2013 yang akan dilaksanakan dengan tetap mengedepankan upaya penyelesaian permasalahan menahun seperti banjir dan macet serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya tentang pelaksanaan pembangunan RSUD Jakarta Selatan dapat saya jelaskan sebagai berikut. Pembangunan tersebut saat ini sudah dalam tahap pengumuman lelang manajemen konstruksi. Direncanakan akhir tahun 2013 kontrak pekerjaan konstruksi ditandatangani sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun 2014 dan sesuai dengan rencana diharapkan RSUD Jakarta Selatan dapat beroperasi pada tahun 2015. Terhadap saran dan usulan dari fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai pembangunan jalan pada beberapa lokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat serta pengerukan kali di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, dapat saya sampaikan bahwa rencana pembangunan tersebut sudah diusulkan dalam APBD perubahan tahun 2013. Rapat Dewan yang saya hormati, pada bagian ini perkenankan saya menjawab pertanyaan dan saran fraksi-fraksi yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Keadilan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera, mengenai pinjaman JD yang tidak dianggarkan dalam APBN perubahan tahun 2013 dan langkah-langkah apa yang sudah diupayakan oleh eksekutif, saya jelaskan sebagai berikut. Sesuai surat pemberitahuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disampaikan bahwa pinjaman untuk JD melalui APBN perubahan tahun 2013 tidak dapat dianggarkan. Hal ini disebabkan karena belum terpenuhinya salah satu syarat administrasi penarikan penerusan pinjaman. Eksekutif akan segera mengupayakan memenuhinya pada tahun ini, sehingga pinjaman JD dapat dialokasikan pada APBN tahun 2014. Perlu saya tambahkan, pelaksanaan fisik JD tidak tertunda karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran pendampingan dan berupaya mempercepat pelaksanaan kegiatan JD di tahun 2013. Menanggapi saran fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan fraksi Partai Amanat Nasional Partai Kebangkitan Bangsa dalam rangka pembenahan BUMD, PT, dan PD, pengangkatan jajaran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara terbuka dan transparan. Eksekutif sependapat proses tersebut sudah dimulai dan ke depan akan terus dicarikan mekanisme yang tepat untuk pembenahannya. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan berikut, izinkan eksekutif menjawab pertanyaan dan tanggapan fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah. Eksekutif menyampaikan apresiasi kepada fraksi Partai Gerindra dan fraksi Hanura Damai Sejahtera yang memberikan dukungan dan penilaian positif terhadap perubahan peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah yang pada hakikatnya merupakan inisiatif Dewan. Melalui dukungan tersebut, eksekutif yakin rancangan peraturan daerah ini akan dapat diimplementasikan secara tepat, efektif, dan efisien dalam mengatasi permasalahan masyarakat DKI Jakarta dengan pendekatan sistem hukum yang bersifat konsisten dan keberlanjutan. Sebelum menanggapi fraksi-fraksi mengenai pajak rokok, izinkan eksekutif menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya mengenai penerapan pajak online terhadap para wajib pajak di sektor pajak hiburan, restoran, dan hotel, serta sejauh mana penyesuaian jenis mesin yang digunakan. Saya jelaskan sebagai berikut. Mekanisme pelaksanaan online sistem dan wajib pajak, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hotel dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia atau PT BRI. Pelaksananya diawali dengan sosialisasi pemasangan online sistem, penyesuaian sistem komputerisasi wajib pajak dengan sistem yang akan dipasang PT BRI,
pemasangan online sistem kepada wajib pajak, rekonsiliasi data, dan penandatanganan berita acara hasil rekonsiliasi. Mengenai penyesuaian jenis mesin yang digunakan, apabila terdapat kendala, PT BRI berusaha mengatasinya agar online sistem kepada wajib pajak tetap dapat dilaksanakan. Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang memberikan apresiasi terhadap upaya meningkatkan target penerimaan pajak sebesar 660 miliar. Menjawab pertanyaan mengenai peningkatan target penerimaan pajak saat ini yang masih mengandalkan pajak biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Padahal pertumbuhan kendaraan bermotor harus ditekan atau dikendalikan. Eksekutif sependapat bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor harus dikendalikan seiring dengan perbaikan transportasi publik dan pembangunan moda transportasi massal yang semakin baik. Diperkirakan pendapatan daerah dari BPNKB akan menurun di tahun-tahun mendatang. Dari peningkatan penerimaan beberapa jenis pajak tersebut, dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak selain dari pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor. Eksekutif mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, mengenai pentingnya meminta masukan kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan beberapa ormas Islam terkait penggunaan dari hasil pajak rokok. Saran tersebut akan menjadi masukan bagi eksekutif dalam merumuskan langkah dan kebijakan lebih lanjut. Dapat saya tambahkan, pada prinsipnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, 50% hasil pemungutan pajak rokok oleh instansi pemerintah yang berwenang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai cara menghitung pajak rokok terhadap produsen, saya jelaskan sebagai berikut. Perhitungan pajak rokok dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Cara menghitung pajak rokok dilakukan pada saat produsen atau importir membayar atau membeli cukai rokok di Ditjen Bea dan Cukai. Sedangkan untuk mengetahui kuantitas atau volume banyaknya bungkus atau batang rokok yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta diperoleh melalui data dari distributor. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan fraksi Partai Demokrat mengenai subjek pajak rokok, wajib pajak rokok, dan apakah pemerintah daerah berhak mendapatkan bagian atas hasil pungutan pajak impor, saya jelaskan sebagai berikut. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok atau pengguna akhir. Wajib pajak rokok adalah produsen dan importir rokok yang memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Selain itu, pemerintah daerah memperoleh bagian dari hasil pemungutan pajak rokok yang bersumber dari importir rokok. Pemungutan pajak rokok dilakukan pada saat produsen dan importir membayar atau membeli cukai rokok pada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Hasil pemungutan pajak rokok tersebut diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan cara disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Menjawab pertanyaan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai dasar pertimbangan bagi hasil serta besar penambahan pendapatan asli daerah dari pajak rokok, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Potensi penerimaan pajak rokok bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 400 miliar rupiah. Angka tersebut berdasarkan jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta jiwa. Selanjutnya, mengenai kekhawatiran kemungkinan pemungutan pajak rokok berpotensi menjadi pemungutan ganda sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi perokok, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Dalam implementasi pemungutan pajak rokok, tidak terdapat pemungutan pajak ganda karena dasar pengenaan cukai dan pajak rokok berbeda. Pengenaan cukai rokok adalah harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia. Sedangkan dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai rokok yang ditetapkan oleh pemerintah. Menanggapi saran fraksi Partai Gerindra
bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penambahan komponen pemasukan keuangan daerah melalui penambahan jenis pungutan pajak daerah dan sosialisasi pajak rokok. Eksekutif mengucapkan terima kasih. Dapat saya tambahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, pajak rokok merupakan jenis pajak daerah baru yang akan diberlakukan pada tahun 2014. Sebagai konsekuensi dari penerimaan pajak rokok, eksekutif berkewajiban menyosialisasikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah tentang pajak rokok yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, pada kesempatan berikut saya sampaikan tanggapan terhadap pertanyaan fraksi-fraksi mengenai perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Menjawab fraksi Partai Demokrat mengenai sektor-sektor yang perlu menjadi perhatian utama PT Jakarta Propertindo dalam pengembangan dan ekspansi bisnis, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Sektor-sektor tersebut meliputi properti dan infrastruktur. Properti, terutama pembangunan rusunawa dan rusunawa atau apartemen murah untuk masyarakat menengah ke bawah, serta properti lainnya. Infrastruktur antara lain pembangunan jalan tol, penyediaan air bersih, pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Marunda bersama BUMD lainnya. Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Gerindra, fraksi Hanura Damai Sejahtera, fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang memberikan dukungan terhadap perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Perlu saya sampaikan, dengan penambahan modal dasar dan modal di store akan meningkatkan kapasitas atau kemampuan PT Jakarta Propertindo dalam bisnis intinya, yaitu properti dan infrastruktur. Kedua sektor ini akan menjadi andalan untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengadaan infrastruktur yang diperlukan bagi kota besar seperti Jakarta dan pengadaan hunian murah bagi warganya. Aspek lainnya adalah proyek-proyek yang dikerjakan perseroan tersebut akan menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja. Dapat saya tambahkan, permohonan penyertaan modal pemerintah pada PT Jakarta Propertindo telah dilakukan kajian oleh konsultan independen terhadap kelayakan investasi serta portofolio dan analisis risiko dari rencana investasi. Menanggapi komentar fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang menilai bahwa PT Jakarta Propertindo kurang produktif karena aset tetapnya sangat kecil, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Besarnya aset lancar yang mencapai 1,02 triliun rupiah sudah memperhitungkan aset real estate senilai 137,1 miliar rupiah dan properti investasi senilai 446,1 miliar rupiah. Sebagai perusahaan properti kedua, aset lancar tersebut merupakan cerminan dari aktivitas perusahaan. Sedangkan aktiva tidak lancar hanya 208,5 miliar rupiah. Menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan fraksi Partai Golongan Karya mengenai modal saham, yaitu modal dasar PT Jakarta Propertindo ditingkatkan dari 750 miliar rupiah menjadi 2 triliun rupiah yang perlu mempertimbangkan perubahan APBD tahun 2013 dan diperhitungkan ulang agar penyerapan APBD DKI perubahan 2013 dapat maksimal. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Eksekutif sependapat dengan fraksi-fraksi bahwa waktu penyerapan anggaran 2013 tersisa kurang lebih sekitar 4 bulan. Eksekutif akan memanfaatkan waktu tersisa tersebut secara optimal sehingga penyerapan anggaran tahun 2013 memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa mengenai penambahan modal dasar PT Jakarta Propertindo akan membuka peluang investor asing menginvestasikan modalnya dan perlunya program kerja yang jelas dari PT Jakarta Propertindo dapat saya jelaskan sebagai berikut.
Penambahan modal dasar tersebut diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan PT Jakarta Propertindo, terutama terkait program kerja rencana 3 proyek yang menjadi perhatian, yaitu 1. Pengambil alihan atau akuisisi saham PT Palija. Dengan program ini PT Jakarta Propertindo bersama PT Pembangunan Jaya dan PT PAM Jaya akan meningkatkan kapasitas pelayanan air bersih di Jakarta. 2. Pembangunan rusunawa, rusun murah untuk golongan masyarakat menengah ke bawah. 3. Pembangunan water treatment plant untuk meningkatkan kapasitas ketersediaan air minum di Jakarta. Menjawab pertanyaan fraksi Hanura Damai Sejahtera mengenai fasilitas bagi daerah yang memberikan penyertaan modal dan audit keuangan, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Bentuk bagi hasil atau pembagian keuntungan yang diberikan PT Jakarta Propertindo kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah persentase dari laba bersih yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS untuk dibagikan sebagai dividen sesuai dengan komposisi kepemilikan saham. Untuk audit keuangan dilakukan oleh auditor internal dan auditor eksternal perusahaan. Auditor eksternal ditunjuk dan disepakati oleh pemegang saham di dalam RUPS. Selama ini auditor eksternal adalah kantor akuntan publik yang sudah terakreditasi oleh BPK. Demikian jawaban dan tanggapan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 September 2013. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Joko Widodo, ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil Gubernur yang telah menyampaikan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013, revisi Perda nomor 2 tahun 2010 tentang pembentukan peraturan daerah, Raperda tentang pajak rokok, dan revisi Perda nomor 12 tahun 2004 tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Jakarta Propertindo. Jawaban Gubernur tersebut akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan, baik dalam rapat kerja komisi-komisi bersama eksekutif maupun dalam penyusunan laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mengenai jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 raperda mengenai PT MRT Jakarta akan disampaikan tanggal 5 September 2013. Sedangkan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD, permintaan persetujuan Dewan, serta pendapat akhir Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Perubahan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 direncanakan akan dilaksanakan pada rapat paripurna tanggal 19 September 2013 mendatang sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna Dewan hari ini, dan atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini. Belum kirim kamu ntar kamu transfer. Kenapa bisa?
Banyak Pak, nggak banyak Pak, banyak. Tanggapan Bapaknya Pak. Di kantor aja. Oh, ini aja Pak. Bapak saya nggak bisa kejar-kejar Bapak. Oh iya, sorry. Ada 3 orang yang hamil Pak. Pak, tanggapan Pak terkait si walk out dari fraksi DPP tadi Pak. Saya selama di politik DPP biasa sih gitu ya. Itu hak, itu kan memang hak setiap anggota, hak DPRD menyatakan pendapat biasa aja. Di DPRD, DPRD juga sering begitu. Nggak tersinggung Pak? Hah? Nggak tersinggung. Biasa-biasa aja. Katanya kalau Bapak yang hadir mau walk out terus Pak? Tadi diberitahukan belum Pak dari pimpinan Bapak? Kamera Pak. Kalau lihat dari tadi, saya pikir itu belum dilayangkan. Kan protes kan, dari fraksi protes pada pimpinan dewan. Katanya sudah sejak sebulan lalu Pak. Iya, artinya kan pimpinan dewan tidak melayangkan surat, makanya dia protes. Karena pimpinan juga merasa nggak ada dasar hukumnya buat surat seperti itu. Tapi sebetulnya Kan rapid, ya nggak usah diperpanjang. Pak soal ini Pak, APBDP-nya Pak. Soal APBDP-nya Pak. Ya oke lah. Masa oke aja? Oke apa Pak? Ya karena kan kita online kan agak telat ya, karena ada beberapa sistem teknologinya. Ya kita juga maklum, sama seperti puskesmas kami saja, dia ada 3 sistem kan mesti di-scrap juga beberapa sistem. Sinkronisasi sistem ini yang butuh waktu. Pak, pajak rokok ini gimana Pak? Pajak rokok ini kan sebenarnya sampai 100 di atas 100 miliar. Justru pajak rokok harusnya lebih tinggi, jadi biar orang-orang nggak ngerokok. Iya nggak? Idealnya berapa Pak? Itu kan itu ada ini Pak, katanya sesuai undang-undang ada apa penggunaannya gitu Pak. Ya ada kok, 50% untuk, makanya kita akan perkuat di preventif sama promotif. Mungkin justru pakai uang itu kan terus promosi bahwa merokok itu bahaya segala macam itu. Saya kira seperti itu. Ya, Pak. Terima kasih ya. Pak. Terima kasih Pak.